masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, udah bergabung semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Oke, kita akan mulai ya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya
Ya, selamat bergabung kembali di acara webinar kita Marnonang Nonang dan berbincang-bincang santai. Selamat datang bagi para peserta, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Di sini saya sebagai host. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Medina Roselia Lasmoli Tambunan. Eh, Tim dari MGMP SMP 4. Saya juga mengajar di SMP Negeri 9 Medan. Mungkin demikian perkenalan dari saya. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang materi kita, uh, mengenai tentang bagaimana pembuatan modul ajar yang terdiferensiasi. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber, para ibu yang luar biasa dan hebat. Ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Pembicara pertama itu nanti, yang pertama adalah Ibu Gus Devi Junita Saragi. Ibu ini merupakan ketua komunitas guru penggerak SMA dari Kabupaten Labuhan Batu. Ya, selamat datang Ibu Gus Devi. Pembicara yang kedua nanti itu Ibu Maisara Silalahi. Ibu ini merupakan penggerak komunitas IGI dari Kabupaten Dairi. Ya, selamat datang Ibu Maisara. Dan pembicara yang ketiga nanti yaitu Ibu Sinta SPD. Ibu ini merupakan sarjana pendidikan ekonomi. Kemudian ibu ini bekerja di SMK Negeri 7 Medan sebagai guru produktif perkantoran dari tahun 2015. Betul ya Bu ya? Ya, benar sekali Bu Medina. Iya. Sore. Oke, selamat datang Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya undang kepada Bapak Ibu sebelum kita memulai Marnonang-nonang kita di sore hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya serahkan kembali kepada Ibu narasumber yang mungkin langsung akan membahas materi kita di sore hari ini. Kepada Ibu Gus Devi, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya, Ibu? Mantap, Ibu. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih terkhusus kepada Ibu Meda Sitanggang dan Ibu Medina sebagai penyelenggara dari Marnonang-nonang ini, dan kepada rekan saya yang luar biasa, Ibu Maisaro Silalahi, dan juga kepada Ibu Sinta. Ibu dan Bapak sekalian, izinkan sebelum saya memulai sesi dari pembukaan apa sih terdiferensiasi, izinkan saya untuk share screen perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh ya Ibu Medina ya? Silakan Ibu. Ya, karena ada yang bilang kenal maka tak sayang, jadi supaya disayang-sayang ya, saya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, baiklah. Oke. Izin sudah, izin sudah kelihatan Ibu? Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Pada hari ini izinkan perkenalkan nama saya Gus Devi Junita Saragi. Ibu dan Bapak boleh panggil saya dengan Ibu Gus ya, atau Ibu Junita, karena katanya kalau di Jawa Gus ini adalah nama laki-laki begitu ya. Nah, lalu saya mengajar di SMA Negeri 1 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya mengampu sebagai guru bimbingan layanan TIK. Lalu saya juga adalah sahabat rumah belajar tahun 2021 dan 2022.
dan merupakan guru penggerak angkatan ketiga, seorang Google Certified Trainer, dan saat ini bersama dengan Ibu Meda, kami adalah dosen praktisi dalam program praktisi mengajar angkatan ketiga tahun 2023 program Kemendikbudristek ya Ibu dan Bapak. Nah jadi kalau ada yang bertanya sahabat rumah belajar itu apa? Itu adalah finalis 30 besar di event pembatik pembelajaran berbasis TIK sekaligus mempromosikan juga untuk ibu bapak yang ada di sini. Bulan 6 akan pembukaan, silahkan bergabung. Seperti itu ya Bu Mai ya. Nah, dan Bu Meda juga. Jadi izinkan supaya jangan kami saja yang menyandang gelar itu. Mari ibu bapak yang ada di sini semua bulan 6 siap-siap buka pembatiknya, kita beramai-ramai untuk membedah pengetahuan kita berbagi bersama. Demikian sekilas dari perkenalan diri saya akan memulai ya. Jadi sebenarnya di sini memang namanya menonang-nonang ya. Kalau orang Batak bilang ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrol yang berfaedah gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas modulnya namanya terdiferensiasi. Itu apa sih? Seperti itu ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekarang itu memang sedang sangat booming tuh terdiferensiasi. Tapi sebenarnya apa sih terdiferensiasi itu? Ya, baik. Ya, apa sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi? Kenapa sekarang baru-baru ini juga Provinsi Sumatera Utara, Ibu dan Bapak, boleh izin di sini siapa Ibu dan Bapak yang mengajar di tingkat SMA SMK? Boleh ketik 1 di kolom chat. Ibu dan Bapak yang mengajar di tingkat SMA SMK. Silakan ketik di kolom chatnya 1 begitu. Tidak ada ya, berarti tidak ada yang berada. Oh ada Bu Amelia. Ya, ada lagi selain Bu Amel. Nah jadi baru-baru ini Ibu dan Bapak, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan event besar yaitu perlombaan apresiasi guru, ya guru SMA SMK dan kepala sekolah. Topiknya adalah yang diangkat adalah pembelajaran terdiferensiasi begitu ya. Nah jadi kenapa kok sekarang itu sangat penting pembelajaran terdiferensiasi? Mari kita bedah bersama-sama seperti itu. Nah jadi pembelajaran terdiferensiasi kita latar belakangnya dulu Ibu dan Bapak ya. Ya kita di sini sebagai guru yuk mari kita lihat kembali ke belakang. Sebagai seorang guru, salah satu hal penting yang harus kita sadari ketika kita merancang media atau alat pembelajaran adalah siswa di kelas kita itu Ibu dan Bapak memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Saya percaya ketika saya mengajar di kelas 10, 10, 1, 10, 2, mereka itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi latar belakang perbedaan ini ya yang memunculkan pembelajaran model baru yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kalau di bahasa Inggris katanya biarpun saya nggak pinter-pinter kali bahasa Inggris tapi ada kata different. I'm different with you. Katanya. Saya berbeda dengan kamu. Nah, jadi ketika saya berbeda dengan kamu, kenapa kamu samakan pikiran kamu dengan pikiran saya? Seperti itu ya kan Ibu dan Bapak. Nah, jadi itulah dia latar belakang kenapa sih ada pembelajaran terdiferensiasi ini. Karena adanya perbedaan karakteristik antara satu anak dengan anak lainnya. Nah, kalau begitu, ya, kita sudah tahu apa sih latar belakangnya. Tadi itu adalah perbedaan gitu ya. Nah, lalu apa sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi itu? Iya. Nah, jadi pembelajaran terdiferensiasi. Kalau different tadi berbeda, itu adalah paling begitu ya. Nah, jadi itu adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa. Nah, sebenarnya Ibu dan Bapak ya sekarang siswa itu tidak dianjurkan pemakaiannya ya Bu Mei ya. Dia lebih kepada murid begitu. Nah, kalau siswa kita harus panjang siswa-siswi. Jadi nanti sebenarnya saya harus ganti ini murid dan murid seperti itu ya. Pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan ya pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat kesiapan dari belajar murid itu,
minat, dan profil belajarnya. Jadi kalau tadi kita sudah sepakat, oh ternyata setiap anak berbeda-beda, setiap anak unik. Jadi setelah itu kita sepakat bahwasanya kita harus memberi keleluasaan. Ya, kita harus memberi keleluasaan kepada siswa, kepada murid tersebut, ya, untuk belajar, untuk meningkatkan dirinya dengan kesiapan belajar. Nah, itu sih, jadi sudah mulai nampak bayangannya ya. Mereka berbeda, lalu mari kita kasih keleluasaan dengan perbedaan mereka, ya. Itu dia terdiferensiasi ini Ibu dan Bapak. Nah, lalu setelah kita tahu ada latar belakang, ada pengertian, dan kita masuk ke dalam yang namanya tujuan. Nah, ya, tujuannya. Loh, tujuannya itu untuk apa? Nah, ini ya. Jadi sebelum kita buat modulnya, tujuan utama kita hari ini adalah buat modulnya. Jadi, tapi sebelumnya kita harus tahu, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah menciptakan kesetaraan belajar. Nah, itu dia. Menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani adanya kesenjangan belajar antara siswa yang berprestasi dan tidak berprestasi. Nah, jadi itu satu poin penting Ibu dan Bapak yang harus kita ingat. Jadi kalau kita dengar, oh, aku mau buat RPP berdiferensiasi, aku mau buat video berdiferensiasi. Jadi tadi kita sudah paham latar belakangnya, pengertiannya, dan tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah ciptakan kesetaraan belajar untuk semua murid, ya Ibu dan Bapak. Jadi enggak lagi siswa yang pintar saja yang nampak, enggak lagi siswa yang misalnya kita cap itu murid itu dengan bandel, tidak lagi. Dengan adanya diferensiasi ini kita sudah bisa, oh kalau siswa itu misalnya dia suka menari, nanti kita kasih seperti ini. Nah itu dia ya, menciptakan kesetaraan belajar. Nah sampai sini Ibu dan Bapak tolong kasih LOP-nya dulu untuk saya biar semakin semangat untuk memaparkan yang berikutnya. Terima kasih Bu Maisaro ya, Bu Medina dan Ibu Bapak lain ya. Nah, sudah ya. Jadi sudah ada latar belakang, pengertian dan tujuan. Lalu ya, sebelum kita membuat kuenya, apa sih karakteristik berdiferensiasi yang harus kita pahami supaya nanti dalam modul itu tidak terjadi kesalahpahaman? Ya, yuk kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi slide berikutnya Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana sebuah pembelajaran itu kita lakukan, nanti dia dikatakan terdiferensiasi, ya. Nah, yang pertama adalah bersifat proaktif. Proaktif itu artinya dari awal pembelajaran kita sebagai guru sudah mengantisipasi kelas yang kita ajar, yaitu memang merencanakan pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap siswa kita. Nah itu dia yang pertama cirinya itu bersifat proaktif. Nah lalu yang kedua menetapkan kualitas daripada kuantitas ya. Jadi kualitasnya ya Ibu dan Bapak ya, bukan seberapa sering kita mengajar dengan model diferensiasi, tapi seberapa baik hasil yang kita dapatkan. Nah, ketika kita mengajar ekonomi dengan cara diferensiasi ini, benar nggak anak-anak misalnya mengajarkan tentang mata uang? Nah, benar nggak anak-anak kita itu memahami tentang mata uang itu? Jadi bukan berarti pas mata uang kita buat diferensiasi, pas nanti mengenal misalnya prinsip ekonomi diferensiasi lagi, tapi ketika kita tanya si anak, belum paham. Nah, jadi bukan karena banyaknya, bukan karena seringnya kita mengajar dengan model itu, tapi seberapa banyak pemahaman anak-anak itu, begitu ya. Jadi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Nah, lalu berakar pada assessment, ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi tadi kan kita sudah sepakat ada perbedaan, baru kita buat mereka itu sama-sama belajar sesuai dengan perbedaannya. Dari mana kita tahu bahwasanya mereka berbeda, Ibu dan Bapak? Ya, kok bisa ya si Anu itu sukanya menulis, si Anu itu sukanya mendengar, bahkan si Anu itu nggak suka sama sekali. Nah, apa iya ada orang yang nggak suka sama sekali? Nggak mungkin ya. Nah, jadi kita akan mungkin melihat siswa nggak suka sama sekali, tidak ada itu. Cuma kita belum dapat apa yang dia suka. Ya. Nah, jadi yang ketiga adalah berakar pada assessment.
Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi kita melakukan assessment terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi dan tingkat pemahaman pada siswa. Lalu ini ada bisikan nih ya. Ini kan ada assessment, ada bisikan dari Bu Meda, kalau Marnonang-nonang edisi berikutnya itu adalah tentang assessment. Benar nggak Bu Meda ini? Ya, benar Bu Gus Detilas, dengan pemateri kembali lagi Bu Gus Deti. Saya lagi ya. Oh iya. Nah nanti akan didampingi langsung oleh guru bimbingan layanan konseling ya Bu Mei ya. Ya, benar. Iya. Kita akan kedatangan lagi oleh bimbingan konseling yang sudah Iya. biasa melakukan diferensiasi. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi kita lakukan assessment. Bagaimana melakukan assessment yang baik? Yuk, merenung-nunang di edisi berikutnya begitu ya. Kita lanjut dulu yang ini ya, biar bisa kita selesaikan. Nah, lalu tadi ada ketiga. Nah, yang ke 4 sampai ke 7 kita singkat saja, nanti nggak sempat modulnya ya. Nah, jadi panjang kali kalau saya cerita memang nggak siap-siap Bapak Ibu, itulah kelebihan saya. Suka cerita ya. Nah, lalu menyediakan berbagai pendekatan ya. Menyediakan berbagai pendekatan apa itu nanti kita bahas di strateginya. Lalu ya namanya juga kepada murid, berarti memang orientasinya adalah peserta didik murid ya. Lalu campuran dari pembelajaran individu dan klasikal, berarti anak-anak itu bisa belajar individu, bisa belajar kelompok, dan bersifat hidup. Nah, apa maksudnya? Adanya kolaborasi terus-menerus antara kita dengan siswa kita, ya. Jadi dalam menyusun pembelajaran itu memang diberi kebebasan kepada anak-anak, ya, sesuai dengan minatnya, tapi tetap ada kolaborasi, ya, Ibu dan Bapak. Jadi tidak kita lepas anak-anak itu. Nah, jadi 7 ini merupakan ciri-ciri dari pembelajaran terdiferensiasi, Ibu dan Bapak ya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana ciri-cirinya, yang terakhir yang akan saya paparkan adalah apa sih strategi dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, jadi Ibu dan Bapak, pembelajaran terdiferensiasi memiliki 3 strategi dasar ya. Jadi nanti dalam pembelajaran boleh ini kita lakukan tiga-tiganya, boleh 1 atau 2 atau ketiganya. Tapi kalau tidak melakukan 1 atau 2 atau 3 ya berarti bukan pembelajaran terdiferensiasi ya. Nah, jadi strategi dalam pembelajaran terdiferensiasi Ibu dan Bapak, yang pertama adalah Ibu dan Bapak apakah mau buat terdiferensiasinya dalam bentuk konten? Nah, konten itu maksudnya adalah strategi kita dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten atau materi. Ya, di mana maksud dari konten ini Ibu dan Bapak adalah materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum yang kita acu. Nah, jadi kalau Ibu dan Bapak pengennya mereka berbeda, si Anu mempelajari materi ini, si Anu mempelajari materi ini, itu berarti adalah kontennya. Nah, lalu strategi berikutnya saya mau nanti fokusnya adalah diferensiasi proses. Proses itu maksudnya yaitu bagaimana cara siswa menjalani pembelajaran itu sehingga mereka bisa memahami isi kontennya. Nah, apakah misalnya si A belajarnya tentang menonton video, apakah si B belajarnya tentang misalnya membaca. Nah, itu dia proses. Ya, prosesnya itu langkahnya. Dan yang terakhir, saya mau fokus hasilnya. Hasilnya ada. Nah, itu adalah produknya, yaitu kemampuan kita dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa. Ya. Nah, jadi dia ada 3 strategi, kontennya, prosesnya, dan produknya. Apapun ya, apapun yang ingin kita fokuskan Ibu dan Bapak, apakah kontennya, produk, prosesnya atau produknya, tetap harus mengacu bahwasanya memang tujuannya adalah untuk kesetaraan murid. Nah, itu saja panjang lebar yang saya sampaikan dan saya sudah masuk di slide terakhir, yaitu terima kasih. Silahkan beri aplaus dulu atau lope-lope untuk saya, begitu ya. Oh iya, hampir setengah jam juga ini Bu Mei sama Bu Mai ya. Nah, itu saja saya rasa pemaparan singkat tentang terdiferensiasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nanti untuk sesi tanya jawab sepertinya di akhir saja supaya waktu kita efisien ya.
Terima kasih kepada Bu Meda, Bu Maisaro, Bu Sinta, dan saya kembalikan kepada moderator yang luar biasa, Ibu Maida Tambunan. Silakan Ibu. Baik ya, saya serahkan kembali kepada Ibu Medi Tambunan. Oke, halo Bu Medi masih bersama kami? Oke, kalau dulu ya. Iya, ada Ibu itu. Sepertinya bermasalah ya teleponnya ya. Sebenarnya hidup ya. Oke, izin saya. Oh ya, sudah terdengar Bu Medi, silakan. Terima kasih buat Gus Depilas, luar biasa sekali ya. Baik, kita akan lanjut kepada pembicara yang kedua, kepada Ibu Maisara Silalahi. Kami persilakan waktu dan tempatnya, Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu Medi Tambunan, namanya sudah berganti ya. Tadi saya ketika perkenalan di awal yang disebut lain, yang tertulis lain, begitu ya. Izin Bu, suara saya terdengar dengan jelas ya? Mantap Ibu. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat sore juga kepada founder Nonang-Nonang, co-kapten kita sekaligus Ketua GEG Medan ya. Selamat atas dapat surprise barunya hari ini ya. Bu Ketua ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebagaimana sampaikan Ibu Junita tadi ya, saya sih lebih suka panggilnya Ibu Gus Devi ya, Ibu Devi, terkait tentang pembelajaran terdiferensiasi, di mana kita tahu inilah salah satu menjadi ciri khas ya, yang membedakan begitu, yang kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini. Terkait dengan modul ajar ya, modul ajarnya sudah 2 kali pertemuan ya Bu Meida ya, Bu Medina ya. Sudah kita bahas, minggu lalu sudah kita bahas juga tentang bagaimana membuat modul ajar interaktif dengan Canva. Sebelumnya juga bersama Bu Sinta, kalau tidak salah kita sudah bahas, dan Bu apa ya, yang moderatornya minggu lalu ya. Ya jadi saya rasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nonang-nonang ini ya. Bukan karena mungkin karena mungkin sebagai sharing ininya sessionnya, tapi memang betul-betul memberikan apa sih yang dibutuhkan guru saat ini begitu. Jadi keren sekali, saya sangat mengapresiasi kegiatan Nonang-Nonang, dan juga kedepannya tadi sudah ada bocoran. Wah, jadi ini wajib nyimak nanti, kudu daftar duluan begitu ya untuk materi yang tak kalah penting, yaitu terkait asesmen. Bapak Ibu, terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk modul ajaran nanti mungkin akan dipaparkan langsung lebih dalam oleh Bu Sinta. Di sini saya mungkin hanya berbagi praktik baik pengalaman ya, memperdalam terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Devi tadi dalam pembelajaran atau penerapan di sekolah. Sebagaimana di sesi awal dulu juga kita sudah pernah bahas ya Bu Meida ya. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, yang pernah ya pengalaman kami begitu, yang di sekolah sama seperti kita cerita di awal. Saya kebetulan guru SMP. Di guru SMP itu ketika kita masuk mengajar, saya stres Bapak Ibu. Saya bisa jadi atau harus menjadi guru TK kembali. Kenapa? Karena saya guru bahasa Indonesia, saya harus mengenalkan abjad lagi kepada siswa, bayangkan. Jadi memang itulah tantangannya begitu. Jadi ketika di sekolah itu siswa belum mampu membaca, ada yang sudah lancar membaca. Nah, disinilah tantangannya, dan memang disinilah esensi dari terdiferensiasi tadi. Pengalaman kemarin ketika juga pernah mengikuti bersama Bu Devi ya, kegiatan di Sahabat Rumah Belajar Pebatik tahun lalu. Nah, saya manfaatkan semua media atau bahan yang ada, saya manfaatkan. Bagaimana supaya si anak ini benar-benar nyaman belajarnya, tidak merasa ketinggalan dengan kawan-kawan yang sudah lancar begitu. Jadi memang betul-betul dia walaupun dia tertinggalan tapi dia tetap merasa nyaman. Kenapa? Karena saya temukan di awal itu ketika di PPDB kami temukan masalah bahwa si anak tidak mau melanjut ke sekolah. Sampai 5 orang. Kenapa? Ternyata masalahnya di situ. Dia malu, belum bisa membaca begitu. Jadi memang kebetulan di sekolah itu kita ada sekitar 4 orang ya, guru penggeraknya. Iya, betul, tantangan sekali Bu Medina. Jadi di sinilah kami langsung petakan. Nah,
sejalan dengan itu kebetulan sembari mengikuti kegiatan guru penggerak tahun lalu itu, saya mengikuti kegiatan bagaimana memetakan gaya belajar siswa dengan sebuah aplikasi, tentunya dengan ada kuesioner begitu. Jadi dengan memberikan kuesioner kepada siswa, setelah tadi kita petakan kemampuan ataupun saya dari mata pelajaran saya ya, bahasa Indonesia, ada yang membacanya sudah lancar, ada yang kurang lancar, ada yang masih terbata. Itu saya petakan di awal begitu. Kemudian untuk gaya belajarnya tadi itu dipetakan oleh wali kelas. Ada yang tipenya kinestetik, ada yang visual, ada yang audio begitu. Nah, ini menjadi bahan dan juga menjadi sebuah produk atau bundel untuk sekolah. Tapi itu masih di kelas 7 ya, di kelas 7 semua wali kelas membuat seperti itu dan ini dibuat di arsip atau dokumen kelas. Jadi guru yang masuk tinggal melihat dan menyesuaikan, nah melihat profil si anak. Kenapa? Karena memang membaca tadi bukan hanya di bahasa Indonesia, saya rasa setiap mata pelajaran itu perlu. Nah, ketika ini sudah kita petakan, maka ketika dalam pembelajaran, baik itu dalam prosesnya maupun hasilnya, pasti berdampak. Belum lagi ketika nanti kita sesuaikan dengan profil dan latar belakang murid, begitu. Nah, disinilah memang tantangan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tadi ketika kita guru harus, kalau saya katakan kita memang sedikit lebih ekstra Bapak Ibu. Kalau dulu kita sama ratakan, mau dia kesiapannya sudah mampu mungkin membaca lancar atau tidak, sama rata. Yang penting materi sampai ujian hasilnya maksimal, KKM dapat, begitu ya. Nah, di sini tantangan di kurikulum Merdeka terus di diferensiasi ini tidak. Ada kalanya nanti untuk anak tertentu tadi, bisa saja dia belum sampai mencapai setengah dari kemampuan kawannya, namun ketika kita petakan di awal, dia masih katakanlah kurang atau belum mampu, ketika kita buat asesmen di akhir, mungkin ini akan dibahas di minggu depan, ketika kita asesmen di akhir, dia memang belum sampai sesuai dengan kriteria ketuntasan capaian, ya. Tidak dapat mencapai, tapi paling tidak kita tetap bisa petakan, ternyata tetap ada peningkatan di 2 kali pertemuan ini kepada si anak dengan perlakuan khusus yang kita buat tadi. Nah, jadi salah satu trik saya dalam memetakan kegiatan belajar anak itu termasuk dalam gaya belajarnya juga disambi. Saya rasa kita semua paham, saya sendiri mengaku itu. Ketika dalam pembelajaran itu kita sandingkan dengan yang namanya ice breaking atau yang namanya pembelajaran dengan berbasis game atau gamifikasi, yakinlah Bapak Ibu ketika mereka sudah kita ambil hatinya, kita ajak dalam kelas kita, fokus kepada kita, terkhusus dengan games tadi, apapun materi yang Pak Ibu sampaikan pasti dapat. Nah, inilah kemarin saya kemas, saya buat namanya dengan istilah lotre cerdik. Lotre cerdik, cerdik artinya di situ cerdas dan mendidik ya. Itu pengalaman saya kemarin dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian untuk kemarin kebetulan dari dinas ini diapresiasi ya. Kemudian diminta ini bagaimana teknisnya. Jadi dengan asesmen dengan lotre itu, kenapa dikatakan lotre? Di sana ada permen begitu. Jadi mereka tidak merasa mereka sedang dinilai, mereka sedang saya gali apa sih yang mereka tahu. Ternyata yang mereka tahu fokusnya ada permennya begitu. Namun tetap disepakati ya. Tentunya kita buat kesepakatan kelas itu di awal harus ada. Nah, dengan adanya lotre tadi, lotre ini saya buat di asesmen awal untuk memetakan kelompok. Setelah itu di asesmennya juga saya buat dalam bentuk lotre. Jadi itu saya ambil 2 begitu ya. Jadi dengan adanya ini terlihatlah kemampuan anak tadi dalam pembelajaran itu, ada yang tipenya memang bisa berkelompok, suka. Nah, untuk masalah atau jenis kuesioner terkait gaya belajar, mungkin nanti kita bisa sharing lebih lanjut ya Bu Meida ya. Kebetulan untuk materi paparannya saya paparkan sudah di pertemuan awal, menunang di awal kemarin. Nah, dengan melibatkan ataupun memetakan kemampuan atau gamifikasi dalam pembelajaran tadi, pembelajaran 3 jam pelajaran itu bisa dikatakan kurang. Nah, kurang. Jadi mereka artinya apa? Mereka sudah kalau kita kan sudah nyaman. Ini yang mungkin disebut dengan student well-being ya. Kenyamanan mereka, kebahagiaan mereka dalam belajar itu dapat begitu. Tantangannya begini, kira-kira minggu depan saya kemas apa lagi ya games-nya ya, begitu. Jadi memang tuntutan secara detail kalau di modul ajarnya terkait diferensiasi ini, yang pertama tadi mungkin Bapak Ibu kemas dalam bentuk apa. Yang kedua, perlakuan dalam proses dan kontennya. Di situ mungkin nanti akan terlihat. Untuk anak yang tipenya kinestetik, Bapak Ibu buat bagaimana? Apakah Bapak Ibu dia suruh praktek ke depan? Apakah Bapak Ibu datangi ke tempatnya, mengajak dia aktif begitu. Kenapa? Karena mereka itu suka dengan sentuhan begitu. Dalam proses pembelajaran. Demikian juga dengan yang sifatnya visual.
Jadi memang ditantang ketika memberikan pembelajaran minimal ketiga gaya belajar tadi harus terakomodir. Nah, di sini mungkin nanti akan terlihat. Jadi sumber atau bahan ajar Bapak Ibu harus terakomodir oleh ketiga ini. Ketiga mungkin dia bisa menyimak paparan, misalkan saya menceritakan materi tentang fabel atau legenda. Saya akan paparkan satu buah video. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga saya akan bawa yang namanya seperti boneka monyet. Mereka tidak akan tahu ini boneka untuk apa. Ternyata ini memperagakan ataupun mengakomodir anak yang tadi punya kebutuhan yang tipenya kinestetik. Jadi nanti ini saya seperti pendongeng di depan, ya. Kemudian dikaitkan. Nah, ketika produknya, di diferensiasi produknya, si anak yang suka dengan tipe kinestetik tadi, wow, luar biasa. Dia betul-betul bisa mengumpamakan dirinya adalah seekor monyet. Dia praktek memperagakan dongeng ataupun fabel tadi begitu. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu di sini ya, ketika pembelajaran sudah kita modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan profil yang kita petakan tadi, sesuai dengan kemampuan mereka, maka tidak tertutup yang anak yang tadinya kurang lancar membaca sekalipun, tapi tipe belajarnya adalah tipe yang kinestetik, ketika kita minta mereka praktek, di sini memang terlihat. Ternyata dia kelebihannya di situ, begitu. Jadi memang saling menutupi. Walaupun target pembaca atau cara membacanya tadi masih kurang maksimal, namun untuk sekolah itu kita petakan sendiri, kita buat kegiatan bimbingan ekstra dalam membaca atau belajar, namanya ekstra calistung. Kemudian bagaimana sistem pelaporannya? Nah, ini yang jadi tantangan bagi kami Bapak Ibu ya. Kalau mungkin dilihat dari capaian si anak secara KKTP-nya, kalau sistem dulu masih belum layak dikatakan naik kelas. Tapi tantangannya sekarang kan tidak ada istilah tidak naik kelas begitu ya. Jadi mungkin ini juga akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya Bu Maida ya, tentang asesmen ya. Bagaimana yang tidak KKTP-nya tidak maksimal, tidak mencapai KKTP, apakah tinggal kelas? Nah, jadi ini memang sudah kita bahas, sudah kita petakan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Mungkin itu ya pengalaman hanya sharing semata yang mungkin saya berikan. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengemas, bisa memahami murid, dan bagaimana kita bisa berinovasi selalu mungkin mengupdate ya, apapun yang tidak tertutup kemungkinan. Yang di matematika bisa kita adopsi, yang di seni budaya bisa kita adopsi. Kenapa? Ketika kita mungkin mengajar sembari bernyanyi, mereka yang audio tadi terpenuhi. Nah, itulah dia tantangannya, dan bagaimana kita mengemasnya dalam bentuk modul. Nah, itu tinggal kita petakan sesuai dengan kegiatan atau langkah-langkah di pembelajaran kita. Terkait mungkin nanti jenis modulnya akan dibahas lebih dalam oleh Ibu Sinta ya. Demikian mungkin Ibu Medina terkait sharingnya tentang praktek baik yang sudah saya pengalaman di kelas. Jika mungkin nanti butuh contoh ya terkait literature-nya, bisa saya paparkan. Kemudian terkait gaya belajarnya juga, aplikasi pemetaan gaya belajarnya juga bisa disampaikan nanti. Akan lebih lanjut sharing bersama Bu Maida ya, foundernya Menonang-Nonang, nanti akan disampaikan. Saya kembalikan ke Bu Medi Tambunan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Maisara, luar biasa ya pengalamannya, boleh dibagikan kepada kita. Ini menjadi apa ya namanya, ATM ya Bu ya. Iya, ambil, tiru, modifikasi. Oke, ya. iya. Baik, materi selanjutnya kepada Ibu Sinta, kami persilakan Ibu. Kali saya bergabung nih ya di Nonang ya, karena seri ke-11 kalau saya nggak salah, di seri ke-11 itu kita ketemu ya sama Bu Maida sama foundernya, diajak untuk Nonang bersama gitu ya, ikut nimbrung gitu. Jadi mungkin baru kenal Ibu Ferida, Bu Gus Depi sama Ibu Maisarah yang lalu ya. Langsung diciduk ya, benar Ibu. Ini saya perkenalkan diri singkat saja Ibu, saya adalah guru penggerak di Angkatan 5 Kota Medan. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Medan. Saya juga narasumber berbagi praktik baik di BBPP MPV BBL dan dari Kemendikbud ya, dari BBKP kemarin. Terus saya sama, kalau dipertanyakan ini aneh ya sebenarnya ya. Bu Medina kemarin sudah ditanya sama Bu Meida ya, saya tidak mengikutin atau saya belum masuk ke organisasi atau komunitas apapun. Saya belum sama sekali. Mungkin karena takut diciduk waktu yang begini begitu di sekolah juga ada, jadi saya takut nih ya. Nggak patut ditiru sebenarnya ini. Cuman pengalaman terakhir saya adalah pada bulan kemarin itu, terakhir kali aktivitas saya adalah menjadi juri untuk lomba LKS di tingkat Provinsi Banten di 2023 kemarin.
Ya, jadi saya wanita panggilan untuk di luar di Pulau Jawa. Saya sapa dulu ada teman-teman saya dari Surakarta, ada Ibu Ratna, ada Ibu Handa, ada juga dari Bengkulu ya, ada Ibu Nelly. Teman-teman saya bergabung kemarin saya bagikan linknya. Saya coba share ya. Ini baru masuk teman saya dari mana ini dari Jawa juga, Pak Angga. Saya share dulu ya. Nah, karena konsep ini merenang berarti kita bercengkrama, nggak usah terlalu serius. Saya nggak bertujuan untuk mengajari, ibu-ibu saya yakin semuanya sudah punya pengalaman. Di sini kita hanya sharing ya. Mungkin ada hal-hal baru yang memang baru kita, oh iya nih ada ide atau gimana bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas kita nanti nih ya. Untuk hari ini saya dapat bagian nih di modul ajar terdiferensiasi yang tadi sudah luar biasa Ibu Gus Depi sudah ngasih materi di awal ya dengan Ibu Maisara juga memberikan pengalaman-pengalamannya. Nah, langsung aja ke modul karena tadi sudah dijelaskan bahwa terdiferensiasi adalah karena kita melihat ada perbedaan-perbedaan kondisi dan kebutuhan belajar anak. Nah, modul ajar sendiri saya yakin Bapak dan Ibu dalam forum ini sudah mengenal bahwa modul ajar itu ya RPP gitu ya. Singkat saja adalah RPP, perangkat pembelajaran yang kita buat untuk merancang pembelajaran kita. Nah, jadi saat ini sebutannya adalah modul ajar, ya sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang, gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik itu memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajaran tersedia sesuai dengan konteks ataupun kebutuhan karakteristik peserta didik kita. Kemudian ada contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran ya. Nah, kita untuk memodifikasi atau membuat modul yang memang berdiferensiasi atau terdiferensiasi itu ada hal penting yang harus kita perhatikan saat membuat modul ajar. Yang pertama kita harus menyesuaikan dulu nih, menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Tadi ada ibu-ibu yang dari Dairi, ada yang dari Labuan Batu, mungkin tidak sama persiapan atau kesiapan minat, bakat, atau kebutuhan belajar anak di sana dengan di sekolah saya di Kota Medan ya. Saya mengajar di SMK Negeri 7 deh, di SMK. Dan kesiapan belajar atau hal-hal yang harus kita cari tahu, kita identifikasi itu tidak sama antara kebutuhan belajar di anak fase yang wirama, wiraga itu tidak sama. Artinya di SD, SMP, SMK pasti berbeda. Nah, peserta didik yang belum menguasai kompetensi, prasyarat, atau belum siap belajar di suatu lingkungan materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah. Itu tadi ada yang dikatakan, si A yang belum mampu dikasih materi ini. Sebenarnya mungkin materinya sama, cuman harus mendapatkan kesempatan dijelaskan lebih rinci lagi oleh guru, atau guru lebih kreatif memberikan cara menjelaskannya agar nyampai atau sampai di pemahaman si anak tadi, gitu ya. Nah, untuk peserta didik yang sudah siap belajar, diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh ruang lingkup materi atau penugasan. Berikan saja, apalagi yang sudah lebih pada tingkat penguasaannya tinggi, dapat diminta menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Kemudian, ada prinsip pengembangan modul ajar. Prinsip pengembangan modul ajar itu yang pertama tadi ya, karena terdiferensiasi, kita lihat yang pertama adalah karakteristik, kompetensi, dan minat dari peserta didik. Melihat dari sudut pandang peserta didik, kita nggak salah loh, kita melakukan asesmen diagnostik di awal tuh kita dengan bertanya, "Kalian lebih senang pakai apa sih? PowerPoint atau Canva sih untuk buat presentasi? Lebih cepat yang mana? Kalian lebih senang saya ngajar presentasi pakai handphone atau presentasi pakai laptop dengan CD proyektor?" Itu kita bisa tanya. Itu salah satu bentuk asesmen kita untuk mengetahui karakteristik, minat peserta didik, seperti dan kondisi belajar. Nah, kemudian ada keseimbangan intelektual, sosial, dan personal. Perlu nggak kita tahu Bapak Ibu untuk mendesain sebuah pembelajaran, itu kita perlu berapa sih uang jajan anak sekolah, anak murid kita? Itu perlu. Jadi kalau kita misalnya, kenapa saya bilang perlu ya, kita sepakat bilang perlu, karena dari situ kita bisa tahu kesiapan belajar dia. Uang jajan saja sebegitu ya, sedikit, berarti dia tidak bisa ketika kita meminta anak mempersiapkan, misal ya, "Ayo beli karton, kerja sama, kerja kelompok." Kita tidak bisa meminta mereka, kita harus menyediakan.
itu salah satu kebutuhan dia, kondisi belajar dia. Kita mengikutin karena kita adalah di sini adalah kita yang eh, memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan anak kita yang menyediakan. Kita fasilitator bagi anak-anak murid kita gitu. Nah, tingkat kematangan setiap peserta didik yang beragam. Kenapa? Karena saat ini peserta didik dengan tingkat kematangan apapun diterima secara reguler di sekolah. Dianggap mereka itu bukanlah berkebutuhan khusus yang dalam keadaan tuna-tuna lainnya, tapi kalau ada yang hanya dia lambat dalam menerima materi, itu diterima di sekolah reguler gitu ya. Dengan kondisi ya ada guru atau BK yang mampu menangani itu gitu. Jadi tingkat kematangan anak juga berbeda dalam segi usia. Juga pengalaman dia atau hal-hal yang terjadi di rumah seperti itu. Untuk itu butuhlah sebelum kita membuat modul, kita melakukan asesmen diagnostik tadi baik kognitif maupun non kognitif. Nah, ini ada prinsip pengembangan modul ajar. Yang pertama esensial. Nah, itulah kenapa katanya ya, ada saya dengar merdeka belajar, merdeka ngajar, kita ngajar ya esensialnya aja gitu ya. Artinya gini, kalau dulu mungkin satu KD ya di kami, saya terkhusus saya di perkantoran KD-nya itu banyak banget. Nah, ternyata dari KD itu saat ini kurikulum merdeka bisa kita perkecil hanya jadi beberapa esensial materi saja yang kita sampaikan karena kan kuncinya kurikulum merdeka adalah bukan menyampai seluruh materi, bukan diambil ya, bukan cakup diajari mati-matian, bukan, tapi bagaimana itu bermakna bagi dia yang esensi bermakna sehingga tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Jadi pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi kalau kita guru bahasa Indonesia tidak bermasalah ketika kita mengajar, ambil pengalaman bermakna yang contohnya kamu guru bahasa Indonesia, kamu bisa bilang ketika kamu nanti melamar pekerjaan gitu ya. Jadi ada lintas disiplin padahal bukan tugasnya si guru bahasa Indonesia mengatakan hal itu, tapi boleh diberikan pemahaman yang bermakna seperti itu. Kemudian ada modul ajar itu harus menarik, bermakna dan menantang. Jadi ada menumbuhkan minat si anak gitu. Melibatkan peserta didik secara aktif, berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan tidak terlalu kompleks. Bapak Ibu, saya punya pengalaman, saya mengajar modulnya itu saya bagikan loh ke siswanya. Kenapa? Ini modul yang kita akan lalui hari ini, kita kerjakan hari ini. Mereka langsung tahu, oh berarti kita nanti begini ya Bu, kita buat ini ya Bu. Mereka langsung bilang, Bu, saya nggak bawa ini, boleh nggak pakai ini? Bu, saya begini. Mereka langsung persiapkan itu dari awal pembelajaran. Mereka sudah tahu, oh besok akan melaksanakan ini. Itu berbeda semuanya. Tergantung pada mereka memilih kelompoknya pengen apa gitu. Kemudian ada relevan dan kontekstual ya, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Jadi membuat modul ajar itu harus relevan gitu ya. Dia jurusan apa, dia minatnya di mana. Ya jangan ya kita kasih pengetahuan yang tidak relevan atau tidak yang bersifatnya hoax seperti itu jangan. Terus sesuai dengan konteks dan waktu tempat peserta didik berada. Kita nggak bisa cerita. Kita kasih contoh sampai ke istilahnya kalau kita tinggal di gunung, kita tidak bisa memberikan contoh bagaimana nelayan menangkap ikan kepada anak-anak gunung gitu ya. Tapi kalau kita tinggalnya di pantai silakan. Nah, tapi nggak mungkin kita di pantai bilang ini benih cabe ya kita tanam, itu nggak bisa karena memang tidak relevan dan tidak kontekstual dengan lingkungan mereka berada seperti itu. Mereka tidak bisa belajar ya, pelajaran bermakna itu tidak dapat di mereka gitu. Nah, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kalau di SMK itu di fase E itu fase dasar, sehingga isinya itu rata-rata masih pemahaman yang bersifat teoritis gitu ya. Masih kulit-kulitnya gitu. Bahasanya juga dasar-dasar gitu. Nah, untuk di fase F nanti sudah masuk ke fase yang memang mereka mempraktekkan apa yang dipelajarin di fase E gitu. Keluarlah istilah penerapan, membuat, mengevaluasi seperti itu. Ya, kemudian ada contoh modifikasi modul ajar. Di sini saya bukan memberikan contoh ya, saya hanya mengingatkan gini. Kalau kita di kurikulum merdeka, modul ajar kita itu boleh dimodifikasi saja dari PMM, karena sudah banyak sekali ya. Pemerintah juga menawarkan modul yang ada dari mereka, cuman kita melihat kondisi kelas kita. Jadi ingat, contoh modifikasi ini bukan ketentuan wajib. Guru diperkenankan untuk membuat modifikasi bentuk lain dengan memilih komponen-komponen yang dianggap penting dan memudahkan, sekaligus membantu untuk membuat rancangan yang sederhana namun mudah diimplementasikan di kelas. Tidak ada bentuk modul ajar yang baku.
Bapak Ibu boleh memodifikasi dengan bentuk apapun, dengan format bagaimanapun. Yang penting yang membaca dapat memahami apa aktivitas yang dijalani di kelas gitu. Nah, untuk acuan teknik modifikasi modul ajar ya tetap ya, kita menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP ya, ada di 033 ya Bapak Ibu. Kemudian menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikannya. Selalu jangan lupa kalau kita merancang pembelajaran, kita yang selalu ingat pembukaan, inti, penutup. Jangan lupa untuk merefleksikannya, baik itu di bagian inti maupun di penutup nanti. Kita refleksikan. Refleksikannya bukan berarti kita harus selalu memberikan anak-anak pendapat kamu bagaimana, tidak. Kita ajak dia merefleksikan untuk kehidupan sehari-hari. Nih, nak, kita nih sekarang udah buat CV, kita udah buat daftar riwayat hidup. Kira-kira fungsinya apa sih untuk kehidupan kamu sehari-hari? Yang lamar kerjaan, Bu. Ada lagi, satu lagi. Apa, Ibu? Kalian bisa membuka jasa pembuatan CV loh. Yuk, lihat di Instagram. Itu salah satu bentuk refleksi yang different, berbeda. Kenapa? Anak-anak mungkin tidak selamanya senang yang dia terus yang ngomong. Ada yang senang dia melihat hal-hal baru yang diucapkan oleh gurunya. Jadi saya memperbolehkan siswa untuk memegang handphone. Anak-anak senang, saya nggak punya paket, Ibu. Ya, berbagi dengan temannya itu sudah terbiasa di kelas saya seperti itu. Dan bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Nah, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter. Sudah pasti ya, karakter itu sudah ada di P3 ya, profil pelajar Pancasila. Kita selalu melakukan pembelajaran pasti harus dimasukkan untuk karakternya atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik ya. Kalau mungkin berbeda ya konteks kita memberikan pembelajaran di Medan dengan di Surakarta ataupun di Bengkulu itu mungkin beda, bahasanya berbeda. Saya pernah punya pengalaman di Kalimantan untuk mengajak anak-anak belajar itu kita harus menjemput anak-anak gitu. Kalau di Medan, ibu gurunya telat masuk dikit, isi kelasnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena mereka kantin gitu, belajar. Itu perbedaan. Jadi bagaimana kita merancang itu harus sesuai konteks. Tadi lingkungan juga lihat, oh berarti saya harus seperti apa merancang pembelajaran tekniknya gitu ya. Itu contoh perbedaannya. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Apapun Bapak Ibu diorientasikan untuk masa depan. Apa makna pembelajaran ini pada kehidupan dia sehari-hari. Contoh, saya paling senang nih ketika anak SMP bertanya, Bu, kenapa saya harus belajar rumus ABCD, Bu? Kenapa saya harus belajar liter, kubik, kuadrat? Kenapa, Ibu? Satuan-satuan itu harus saya pelajarin, Ibu. Kan nanti kalau saya besar, saya kalau mau beli air mineral, saya nggak pernah bilang, saya mau beli air mineral yang itu dong. Nggak pernah. Saya nanti kan beli aqua ya, yang sedang. Bahasanya gitu ya. Nggak pernah beli dong yang volumenya segini, itu kan nggak pernah. Apa kehidupan bermaknanya? Pembelajaran yang nanti akan bermakna di dia, Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa pekerjaan paling dekat, jangka pendeknya aja lah. Dengan itu kamu akan lulus ujian nasional dan kamu akan naik ke sekolah SMA atau SMK. Jadi ada berkelanjutannya bagi kehidupan dia ke depannya seperti itu. Ini modul ajar ya Bapak Ibu, saya rasa yakin nih sudah tahu semua nih. Ada dari capaian pembelajaran itu yang sudah disediakan oleh pemerintah, kita turun ke tujuan pemerintah juga menyediakan elemen-elemen. Elemen ini akan kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Kita kembangkan ada kompetensi dan kontennya. Kemudian kita jadikan alur tujuan pembelajaran dan kita rancang ke dalam modul ajar ya. Nah, ini prosedur penyusunan modul ajarnya. Di sini prosedurnya sering sih ada di buku saku. Ini adalah saya ambil dari buku sakunya Kemendikbud ya. Ada analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan ini mulai dari satuan pendidikan, terus sampai ke bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila, terus kita bagaimana membentuk semuanya sampai pada tahap evaluasi. Ini sudah sering dilihat. Nah, ini komponen modul ajar. Bapak Ibu, ini adalah komponen modul ajar yang memang secara formal diungkapkan atau diberikan oleh pemerintah ya. Identitas penulis modul, kompetensi, ada 3 ya, ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Ini boleh diikutin. Jika memang Bapak Ibu ingin lengkap, boleh silakan diikutin dan jelas. Jika tidak, Bapak Ibu bisa mengambil bagian esensial saja seperti informasi umum, sekolahnya, profil pelajar Pancasila apa, atau Bapak Ibu boleh modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu ya.
tidak jadi permasalahan karena struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib. Jadi semuanya harus tidak semuanya harus dilampirkan di modul ajar yang dibuat atau Bapak Ibu modifikasi. Jadi kita sebagai guru boleh menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan pada modul ajar. Nah, intinya terlihat dalam modul ajar adalah identitas modulnya, terus apa yang kita lakukan di pembukaan, di kegiatan inti, penutup, dan asesmen apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini saya tampilkan ada modul sederhana ya. Modulnya ini sebenarnya banyak, tapi saya ambil yang sederhana. Sebelumnya ini kami ada satu form pengembangan modul ajar yang memang kami rancang waktu itu yang sederhana saja ketika memberikan pelatihan di Kalimantan Utara. Ini modulnya sederhana, tidak dipaksakan seperti ini, hanya ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua komponen pada yang diarahkan pemerintah itu harus ada dalam modul kita gitu. Seperti ini saja yang sederhana sudah membuat modul kita itu lengkap atau menuang atau memuat semua isi yang dibutuhkan seperti itu. Ada program kalian ini untuk SMK ya, bisa dimodifikasi untuk SMP ataupun SD. Mata pelajarannya apa? Kelas semester, tahun ajaran, fase, elemen, capaian pembelajaran, ada alokasi waktu, kompetensi awal. Nah, di sini ada penjelasannya di kompetensi awal. Apakah ada kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik? Kalau tidak ada, kosongkan boleh. Contoh nih, anak SMP nih masuk ke SMK. Ternyata masuk pembelajaran adalah tentang ekonomi bisnis. Anak-anak belum tahu, boleh kita buat kompetensi awalnya adalah belum memiliki pengetahuan. Atau ketika di fase F, mereka berbicara tentang kearsipan. Boleh kita buat kompetensi awalnya, masukkan saja TP ataupun CP di fase E yang ada berhubungan dengan kearsipan gitu contohnya. Seperti itu. Contoh gini Bapak Ibu. Misalnya di fase E, kompetensinya adalah dasar-dasar pembuatan Black Forest gitu ya. Nah, di fase F itu pembuatan Black Forest gitu ya. Jadi mereka langsung praktek pembuatan Black Forest. Jadi berarti kompetensi awalnya adalah pembelajaran pada fase E dengan capaian pembelajaran dasar-dasar pembuatan Black Forest. Belajar Pancasila haruskah kita pilih semua Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu, tidak harus kita pilih semua. Kita berikan hal-hal yang esensial saja, yang mana yang memang kita ingin tonjolkan pembelajaran. Dan boleh semuanya, boleh semuanya. Sarana prasarana Bapak Ibu, sarana prasarana ini bukan ditulis ATK gitu ya Bapak Ibu. Rinci. Kalau Bapak Ibu butuh pulpen, buat pulpen. Kalau Bapak Ibu butuh kertas, buat kertas. Kenapa? Begini Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu tidak datang ke sakit gitu ya, kita izin. Jadi ini yang menggantikan. Ini dibutuhkan. Kita guru bahasa Indonesia yang menggantikan kita nanti adalah guru piket, guru agama atau guru matematika, guru yang lain bahasa Inggris. Jadi supaya beliau bisa membaca dengan jelas modul kita terahkan gitu. Apa sih yang dibutuhkan kegiatan di sini, apa saja aktivitasnya. Jadi Bapak Ibu bisa kertas HPS A4, Bapak harus rinci kertas apa yang dibutuhkan. Kertas warna untuk SMP ya. Contohnya dia membuat karton, buat karton. Kemudian ada model strateginya pembelajaran. Model pembelajaran tertentu Bapak Ibu bisa menuliskan modelnya ya. Misalnya model Bapak Ibu PJBL gitu. Untuk metodenya Bapak Ibu bisa strategi yang tertentu, misalnya dengan ceramah kah gitu ya. Nanti dibuat sintaknya. Nah, di sini kita masuk ke diferensiasi tadi. Bapak Ibu kalau untuk diferensiasi ya, modul itu sebenarnya tidak terlalu repot kita membuat ini diferensiasi apa tidak perlu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ada saya balas. Nah, saya lanjut. Jadi asesmen yang tujuan pembelajaran tuang saja dari yang sudah kita analisis tadi, tujuan pembelajaran yang sudah kita pindahkan dari CP ke TP ke ATP, kita turunkan. Nah, di asesmennya tadi boleh. Asesmen ini juga salah satu bentuk salah satu bentuk diferensiasi. Jadi diagnostiknya seperti apa, kognitif dan non kognitif Bapak itu bisa buat, formatif ya
apa, sumatifnya bisa dibuat bentuknya apa. Untuk pemahaman bermaknanya juga Bapak Ibu bisa buat pertanyaan pemantiknya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, pendahuluan. Bapak Ibu biasanya kita pendahuluan seperti apa Bu Meida? Kita kalau pendahuluan biasanya salam ya Bu Meida ya. Salam, Salam, doa. kita salam ya, doa gitu ya. Nah, salam itu sudah diferensiasi bukan sih? Kalau kita bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang anak-anak ibu, selamat siang semua. Itu sudah diferensiasi ya. Itu artinya sudah masuk ke dalam diferensiasi proses di pertama. Jadi kita sudah melakukan diferensiasi dari awal pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita sudah melakukan 2 diferensiasi proses. Kita memberikan keleluasaan sehingga muncullah yang namanya sifat kebinekaan global. Kita menghargai agama orang lain. Atau gurunya mengatakan, "Yuk kita buat kesepakatan, kita buat kontrak belajar, siapa yang saya suruh ke depan untuk membaca doa, kamu agama apa? Kamu bawa doa dengan agama kamu, pakai suara nih, kamu bilang, kamu baca doa apa, di sebelah sana nanti baca kitabnya, baca yang surat yang mana." Itu juga terdiferensiasi, tergantung Bapak Ibu mau kreativitasnya gimana. Itu memunculkan hal-hal yang bukan kita berbau apa ya, agama terlalu menonjol, tidak, itu justru kita memperlihatkan adanya perbedaan. Anak-anak bisa menghargai perbedaan itu gitu. Oke, Nah, Ibu Sinta, ini iya, mungkin ada Ibu yang mau bertanya, ini ada angkat siap, tangan. silakan, silakan Ibu Mi, silakan iya. Silakan Ibu Mi. Ibu Mi. Ini resign, silakan Ibu. Ibu Umi ada yang mau ditanyakan? Oh, atau mungkin salah pencet kali ya Bu ya. Boleh dilanjut Ibu. Tadi Ibu Mi sepertinya. Ya oke. Nah, itu kegiatan itu. Setelah kita memberikan salam, kita ngapain? Nah, kita tanyakan, udah siap untuk belajar? Kesiapan dia. Artinya kita bukan bilang, sudah piket belum? Anak saya selalu menekankan itu. Saya tidak tanya yang piket. Yang saya tanya adalah, sudah bersihkah kelasnya? Kenapa? Dia akan berpikir kritis. Oh iya, aku belum piket tadi. Atau, oh aku belum melap kaca, belum bersih. Jadi piket itu bukan lagi kewajiban piket. Kalau piket, aku sudah pegang sapu, Bu. Sudah sapu dari sini ke situ. Dia sudah piket. Tapi tanggung jawab dia adalah kebersihan kelas. Di kelasnya sudah bersih apa belum. Kemudian tanyakan kehadiran siswa. Itu juga salah satu bentuk, bukan lagi diferensiasi kehadiran siswa. Bapak Ibu jangan tanyakan lagi siapa ya, jangan absen satu-satu ya, bom waktu tanyakin aja sebangkunya, kemana teman kamu kosong kursinya, ke sini. Saya pernah tuh, ini kemana? Saya pindah ke sini Bu. Yang di sana kemana? Saya pindah ke sini Bu. Kita memberikan KSE juga ke mereka, kompetensi sosial emosional. Kita mengajarkan mereka untuk peduli kepada temannya, sosialnya. Muncul bukan hanya diferensiasi gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi kegiatan kita apa? Setelah itu kita sampaikan, nah kemarin kita ya aja refleksi, kemarin kita belajar ini masih ingat, masih Ibu siapa yang saya Bu kemarin intinya kita ngapain kegiatan inti masuk sintaknya, kita mau ngambil proses pembelajaran apa. Nah ini saya ambil modul yang lain yang sudah yang sudah ada ya Bu ya, kearsipan. Mohon maaf kalau mata pelajarannya ini perkantoran ya, saya langsung ambil nih. Kegiatan pendahuluannya ada, ice breaking-nya ada, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan teknik. Nah, kegiatan intinya di sini ada di kegiatan inti. Guru memberikan penjelasan mengenai surat elektronik. Untuk memberikan penjelasan ini, Bapak Ibu, kita punya media belajar, ada YouTube gitu ya. Sorry, kita punya sumber belajar banyak. Saya pernah membuat video, saya upload ke YouTube. Yuk, untuk lebih mengenal tentang surat elektronik nih, saya ada nih seperti ini. Bu, saya nggak ada paket. Ya udah, nanti kita pakai ini aja LCD projector. Saya tampilkan yang tanpa internet. Anak-anak kadang saya sendiri aja Bu, dia lebih fokus sendiri. Itu juga sudah diferensiasi proses. Membiarkan anak-anak melakukan hal yang disukai. Yang penting tujuannya sampai di atas tadi ya. Anak-anak menerapkan atau membuat surat elektronik gitu. Atau adik saya Bu, saya sudah paham buat email, saya sudah sering buat email. Oh, tolong ngajarin temannya. Mereka tidak perlu video, mereka tidak perlu YouTube karena pengalaman belajar sudah ada. Itu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Setelah itu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan surat elektronik, tanyakin
sebelum ada apa sih hal-hal lebih canggih daripada email sekarang? Sekarang WA lebih canggih, Bu. Seperti kita obrolin ke siswa ya, tidak perlu pakai media apa segala macam, tapi sehari-hari mereka lebih tertarik seperti itu. Mengamati video pembelajaran. Nah, di sini baru kita berikan pilihan. Jika Bapak Ibu menyiapkan. Nah, kita bisa memberikan siswa itu video pembelajaran. Ada yang tidak senang menonton video karena bosen, terlalu panjang. Bapak Ibu bisa tampilkan saja atau Bapak Ibu kasih referensi link yang hanya tertera SOP pembuatan surat elektronik berbentuk tulisan. Lebih cepat, lebih ringkas, anak-anak bisa langsung. Ada yang gambar alur kerja. Oh, habis ini saya klik ini. Karena dia belum begitu paham komputer ya. Klik ini, klik ini, klik ini. Ada gambar ikonnya, dia lebih ke visual seperti itu. Dan ada yang infografi sama ya. Nah, yang penting isinya itu sampai tentang surat elektronik, anaknya bisa ngerjain tugas gitu. Nah, itu termasuk diferensiasi konten. Bu, saya nggak bisa buat Google Drive, dia bilang. Loh, kok nggak bisa buat Google Drive gitu ya? Iya, Bu, saya nggak pintar buat Google Drive. Gimana kalau Ibu buat Drive kami masukin saja? Itu termasuk dalam diferensiasi si hasil tadi produk. Kenapa? Intinya sama-sama mereka mengelektronikin gitu. Mau link dari mereka atau link dari saya, mereka pakai elektronik. Masuk tetap. Intinya tetap produknya ke situ gitu. Caranya berbeda-beda. Mereka di luar itu email mereka pasti berbeda-beda ya, itu produknya berbeda-beda gitu, tapi dimasukkan dengan cara intinya apapun, mereka cari tahu sendiri dengan cara yang berbeda sampai tujuannya. Kemudian ada siswa menanyakan hal terkait hasil pengamatan dari video pembelajaran. Bu, kenapa ya kita nggak bisa lampirkan video di email? Oh, kita bisa kasih tahu ya, memang yang berdasarkan keilmuan, contohnya kita tidak bisa yang terlalu panjang durasinya, karena akan berat ya, kilobyte-nya seperti itu. Kemudian ada membagi siswa menjadi kelompok secara diferensiasi. Kemudian, boleh memberikan pilihan. Saya tidak bagikan, kalian cari sendiri. Bu, saya bilang 6 nih. Nanti siswa bilang, Bu, 5 aja boleh nggak? Saya pelajarin setiap kelas. Kita harus pelajarin, Ibu. Kita pelajarin, oh kelas yang satu ini bisa nih. Kalau sendiri mereka cari kelompok, mereka akan aman. Mau 5, mau 4, mau 10, satu kelompok tugasnya dikerjakan, siap, benar, sampai tujuan pembelajaran. Di kelas sebelah, kalau nggak gurunya yang bagi, nggak ada yang kerja. Nah, jadi kita pelajarin nih karakteristik siswa. Untuk itu kan prosesnya sudah berbeda ya. Itu different ya. Antara kelas A dengan kelas B sudah pasti difference gitu ya. Kemudian setelah kita bagikan, terlihat nih prosesnya berbeda. Ada yang kelasnya, Bu, saya ingat ya, mereka bagi sendiri. Bu, kenapa kamu di dalam kelas? Karena saya malu ngomong, Bu. Saya tidak mau mewawancarai guru, saya malu. Terus kenapa kamu di sini? Saya biar aja buat laporan, Bu. Saya senang buat PowerPoint dari Canva. Oke, saya menunggu di sini, Bu. Yang lain mana? Bu, saya aja yang ngomong. Kenapa? Saya senang ngomong. Nanti kan saya di videoin. Itu minat mereka berbeda. Mereka akan membagi sendiri tugas-tugas dalam kelompok gitu ya. Nah, ini mereka akan membuat akun email bagi yang belum memiliki, siswa kemudian membuat surat, kemudian mengirimkan ya, siswa merekam proses. Di sini ada KSE-nya, kompetensi sosial. Semua jelas di sini. Kemudian ada di penutupnya. Begitu juga reward Bapak Ibu mau tuliskan, mau merefleksikan dengan cara apapun, boleh. Bapak Ibu tidak Bapak Ibu anggap, ayo kita enjoy nak, kita joget-joget nari-nari. Tidak Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau dari modul sendiri, saya lebih senang di modul ini ya, P5 ya. Modul P5 itu lebih lebih terlihat diferensiasinya. Saya malah berpikir gini ya, kenapa kita nggak buat modul ini ke pembelajaran kita sehari-hari gitu. Kalau di P5 di sini, seperti ini Bapak Ibu. Guru semuanya sama mengerjakannya, hanya saja guru dapat memodifikasi sendiri kegiatan dia di kelas gitu. Kita memberikan saja, pembelajaran dimulai dengan berdoa dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sudah masuk ke diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Guru meminta siswa membuat link Google, membuka link, kemudian melihat bersama-sama hasil tugas. Oke, prosesnya apa? Ada yang sendiri-sendiri, ada yang boleh gurunya yang bukain, banyak. Seperti ini. Kemudian kepala siswa mengambil sebuah kertas. Pengennya modul itu supaya diferensiasi dijelaskan seperti ini. Sehingga ketika kita tidak datang,
kita bisa memberikan kepada guru pengganti, beliau bisa lihat, oh kemudian apa yang diajarin, apalagi aktivitasnya mereka tahu. Siswa juga boleh kita bagikan modul ini. Bapak Ibu, untuk modul sampai situ saja modul yang bisa saya sampaikan, karena waktu ya, batas waktu kita buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Medina, silakan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Untuk saat ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan atau berbagi cerita ya dengan pengalamannya masing-masing. Ini ada Ibu Segena ya. Halo Ibu Segena. Halo, selamat sore Ibu. Iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf, saya tutup kamera Ibu ya, karena di rumah saya jaringan kurang bagus dan materi pertama pun tadi saya ketinggalan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sinta. Saya sampai saat ini masih bingung Ibu membedakan antara pertanyaan pemantik dengan pertanyaan bermakna. Perbedaan signifikannya terletak di bagian mana gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini tentang P5. Apakah di setiap tingkat untuk P5 itu, kalau di sekolah saya nih Bu ya, berbagi pengalaman di sekolah saya, karena kami tahun pertama melaksanakan IKM, Kurikulum Merdeka, itu pada semester 1 kami mengambil 2 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Kemudian di semester 2, kami mengambil tema tentang kewirausahaan. Nah, apakah tema yang sudah kami laksanakan di tingkat 1 atau di kelas 7, itu nanti bisa kami lanjutkan untuk di kelas 2 atau di kelas 8, atau kami harus mengambil tema yang berbeda? Itu saja mungkin dari saya Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Segena. Sama-sama Mungkin Ibu. langsung aja Ibu Sinta ya dijawab pertanyaannya. Kalau Iya, pertanyaannya terima kasih. Iya, Ibu Segena ya tadi ya, terima kasih Ibu. Ini sepertinya SMP ya Bu ya? Ya, saya Iya. SMP dari SMP Negeri 2 Enok, kebetulan saya dari Riau. Ya Riau Ibu, halo Ibu dari jauh banget Ibu. Iya, kebetulan ini ya Ibu ya, karena saya tadi lihat dari ininya ya, tema P5-nya. Saya jawab pertanyaan pertama deh, perbedaan pertanyaan pemantik dengan pemahaman bermakna. Ibu, pertanyaan pemantik ini kalau saya nggak salah, istilahnya dulu itu brainstorming Ibu. Jadi ketika Ibu masuk ke kelas nanti, kan Ibu mau ngingetin anak-anak pembelajaran yang lalu. Pasti Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat ini? Atau jangan tanya masih ingat itu gitu, tapi yang memantikkan seperti ini ya, korek api ya, mancis gitu ya. Apa sih ya? Jipo banyak Memicu bentuknya. ya, Bu? Pemantik itu kan iya, memicu. Pemantik itu kan bagaimana si api itu hidup ya. Jadi Ibu memantikkan dulu supaya anak-anak bisa semangat, bisa oh iya Bu, kemarin kita belajar ini gitu. Kemarin saya bilang apa ya? Oh ini Bu, ya saya ingat Bu, seperti itu. Jadi kita memantikkan gitu. Kita berikan pertanyaan memantikkan, sebenarnya brainstorming ini ya. Dan kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu lebih ke setelah Bapak Ibu ajarkan ini kira-kira untuk kehidupan dia sehari-hari itu maknanya apa gitu. Jadi ketika kita ajarkan, setidaknya Nak, atau akhirnya kamu paham kan kalau ternyata di dunia pekerjaan tuh seperti ini gitu. Jadi anak-anak oh ya bisa membedakan. Oh ternyata penting ya Ibu ya. Ternyata penting ya Bu kita jaga komunikasi kita di sosial media. Ternyata nanti ketika kita lamar pekerjaan, kalau perusahaan ada yang butuh sosial media, kalau dia lihat kita bahasa yang kurang pantas, kita upload foto yang tidak sopan, kita bisa jadi diterima. Itu kan pemahaman yang bermakna bagi dia, sehingga dia menjaga misalnya kesopanan, dia menjaga pola komunikasi dia di sosial media dengan teman-temannya, seperti itu. Nah, kalau untuk P5 Ibu, untuk P5 saya kalau ditanyakan boleh atau tidak, saya tidak berani dijawab tidak boleh, tapi memang dianjurkan jika bisa seluruh tema itu kita laksanakan atau kita jalanin. Artinya digantilah gitu Ibu. Toh misal seandainya sama nih Ibu buat temanya gitu, gaya hidup berkelanjutan, tetapi beda proyeknya, seperti itu. Contohnya di kelas 7 ya, kelas 8 mau dibuat itu lagi. Contoh nih gaya hidup berkelanjutan atau kewirausahaannya gitu ya. Di kewirausahaannya
itu setiap tahun depan mau dibuat lagi kewirausahaan. Kenapa? Ada hal baru yang sedang dicanangkan pemerintah, yang pemerintah ngasih perhatian di situ. Contohnya pembuatan apa ya? Kalau di Riau saya nggak tahu yang terlalu ini ya. Misalnya kearifan lokalnya di sekitarnya ya. Saya waktu itu pernah ke Deli Serdang, di sekitar mereka itu semua apa ya bahasa kalau Medan bilang kates itu apa sih? Pepaya muda ya. Pepaya muda itu sekitar tumbuhnya tumbuh liar. Mereka itu pertama tidak kepikiran ke mereka membuat itu. Semester depannya atau tahun depannya mereka buat kewirausahaan kembali dengan ngambil kearifan lokal tadi gitu. Mereka buat itu jadi keripik dan itu dijual dan awalnya dipamerin ya hasil kerja siswa, mereka buat pameran, orang tua siswa datang, kemudian mereka jual gitu. Jadi ketika bagi rapot orang tua siswa tuh beli souvenir nih hasil anak ibu belilah gitu kan hasil kerja anak ibu itu sudah digalakkan nama mereka. Apalagi ya tahun depannya. Kenapa? Wirausaha itu sangat penting gitu. Bukan tidak boleh, boleh. Tidak boleh proyek yang sama. Atau melihat esensialnya dia itu bagi kehidupan anak-anak kita. Kalau sangat penting atau sedang digalakkan oleh pemerintah, silakan. Itu membantu gitu ya. Dan anak-anak pun bermanfaat sekali bagi dia itu silakan. Seperti itu. Tapi bisa proyeknya berbeda gitu. Itu saja Ibu. Bapak Ya, Ibu, ya. sedikit menanggapi Bu. Kalau untuk pertanyaan pemantik sama pemahaman bermakna, apakah selalu harus kita masukkan di dalam modul ajar atau nanti hanya kita sampaikan di saat proses pembelajaran saja? Kalau harus tidak ya Bu ya, tidak wajib, tidak ada format yang baku, tidak wajib, tetapi itu hanya mengingat siapa tahu seperti yang saya bilang ya, yang menggantikan Ibu nanti adalah guru PKN. Apa ya selanjutnya aku mau ngasih apa? Dia yang lalu apa? Kan bukan berarti guru PKN tidak mengerti bagaimana membuat komunikasi yang sopan di kelas, misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Tapi dengan adanya pemahaman makna atau pemantik tadi, guru itu bisa laksanakan ke siswa gitu, ada kegiatan atau aktivitasnya ke siswa seperti itu Ibu. Tidak harus, tidak Ibu. Apalagi kalau kita sehat walafiat, kita nggak pengen sakit, kita nggak pengen gak datang, artinya kita bisa melaksanakan tugas yang ada di modul tuh sehari-hari di kelas seperti itu. Tidak harus Ibu ya. Sedikit lagi pertanyaan terakhir Bu, pertanyaan pemantik itu sama nggak sih dengan yang zaman waktu kurikulum K13 dengan motivasi? Kan dulu waktu di kurikulum K13 kita kalau dalam RPP kan ada motivasi. Apakah kurang lebih sama atau berbeda? Kalau motivasi mungkin lebih ke ini ya, ke pemahaman bermaknanya Ibu ya. Motivasi setelah belajar, apa sih hasilnya, apa untuk kehidupan dia sehari-hari. Kalau pertanyaan pemantik di kurikulum K13, kalau saya nggak salah itu dia seperti brainstorming. Ada satu bahasa lagi, saya lupa. Brainstorming, apa ya bahasa Indonesianya itu brainstorming. Terus sama kayak ini Bu, kalau sekarang tuh kayak kita mau buat anak-anak discovery learning, itu kita pasti kasih stimulasi kan. Iya. Stimulus dulu, memberikan stimulus kepada anak dengan cara seperti itu agar dia lurus aja. Kayak orang kita mau melahirkan dikasih stimulus dulu, lancar keluarnya. Mau belajar dikasih stimulus dulu, keluar isi kepalanya. Konsentrasi si anak seperti itu. Oke, terima kasih banyak sekali Bu. Setidaknya menambah pemahaman yang luar biasa. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ini ya Ibu Minar ya. Tapi sebelumnya Bu, ini tadi Ibu Sinta, tadi kan Ibu mengasih contoh itu yang seperti kearifan lokal itu mengenai tentang buah pepaya ya. Iya, Nah, iya betul. artinya kan berarti objek yang sama tapi menghasilkan produk yang berbeda itu boleh seperti itu gitu maksudnya Ibu Sinta ya. Boleh, itu boleh. Apalagi kalau memang itu sudah menjadi ikonnya sekolah kita gitu. Gara-gara itu kita terkenal atau kita menghasilkan apa sih namanya koperasi atau bisnis center kita yang baik, itu boleh gitu. Boleh dilanjutkan, artinya berkesinambungan terus. Karena kan bisa aja kelas 10-nya belum mengetahui lanjut atau kelas yang baru masuk belum mengetahui, silahkan boleh. Oh begitu ya. Oke, terima kasih. Baik, ini dilanjut ini Ibu Minar. Silakan Ibu Minar. Ibu Minar. Ya, Ibu Minar. Oke, mungkin sebelum ada respon dari Bu Minar, mungkin sedikit ya Bu, saya kurang terlalu puas mengenai tentang yang tadi kearifan lokal itu Ibu. Karena pemikiran beberapa teman-teman guru yang di tempat saya juga itu kalau dia mengenai tentang
eh, P5 itu dia beranggapan harusnya objeknya itu berbeda gitu, tidak boleh sama. Seperti itu. Nah, tergantung pada tema ya, Bu ya. Jadi kearifan lokal, terus gaya hidup berkelanjutan itu bisa sebenarnya kalau kita bukan lebih fokus ya, kita identifikasi lagi si pepaya itu bisa menjadi dua tema dengan produk yang sama di kearifan lokal dia proses bagaimana membuat limbah si pepaya tadi tidak busuk ya dan itu dimanfaatkan menjadi uang itu bisa diambil ke tema kewirausahaan bahkan satu satu jenis ya bukan satu proyek ya proyeknya berbeda satu limbah satu lagi untuk kewirausahaan itu bisa dalam satu barang yang sama itu si pepaya gitu ya si pepaya dan proyeknya banyak apa sih produknya banyak tidak hanya ini ya Ibu ya tidak hanya keripik ya manisan bisa gitu itu semuanya bisa sih. Oh ya, artinya kita memberdayakan apa yang Iya. ada ya, Bu ya. Iya, Kalau makanya misalnya, dia masuk ke kearifan lokal gitu. oh gitu ya. Oke. Nah, sedikit boleh bertanya lagi Bu, gara-gara P5 saya masih penasaran. Ya. Gimana Ibu Segan? Ya, untuk P5 itu kan kita memiliki 7 tema, Bu ya, Bu Sinta. Kita memiliki 7 tema. Nah, 7 tema itu harus dipenuhi atau perlu dilaksanakan menjelang kelas 9 selesai? Ya, Ibu sebelumnya saya konfirmasi dulu kalau di SMP fase dia kalau sebutannya kelas 7 ya, kelas 7 ya. Ya. Karena kan dia satu fase D semua ya, Ibu ya. Itu kalau kelas 7 itu berapa tema kewajibannya? Ini kami di kabupaten kami itu diharuskan 3. Semester 1 itu ambil 2 tema. Kemarin kami ngambilnya gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Kemudian di semester 2 kami ditentukan untuk mengambil salah satu tema dan kebetulan sekolah kami memilih kewirausahaan. Setiap jenjang kelas 11-nya 3 juga. Nah, itu yang sampai sekarang belum ada masih muncul perdebatan. Ada yang bilang cukup 1 saja nanti cukup 2, artinya semester 1 di kelas 8 1, semester 2 di kelas 8 itu 1. Ya, berarti sama seperti di SMK Ibu. Kalau memang sama peraturannya seperti di SMK, setahu saya sama Ibu ya, karena kita dalam satu lingkup payung hukum ya, 009 itu ada, 008 ada, itu payung hukumnya adalah 321 gitu ya Bu ya. Jadi 321 itu dianggap esensial, 3 di kelas 7, 2 di kelas 8, 1 di kelas 10 gitu ya Bu ya. Kami juga gitu, 321 gitu, tapi kami ada tema wajib. Di SMP ada tema wajibnya Ibu? Tidak ada disamaratakan dari setiap. Kalau di SMK itu ada tema wajibnya ya, tema wajibnya kami kebekerjaan seperti itu. Nah, jadi 321 nanti Ibu harus ngikutin itu, Bu. Kenapa? Nanti di akhirnya kita ada rapot pendidikannya loh, Bu. Kita ada rapot, kita mau mengisi rapot P5 loh, Bu. Itu ada rapot tersendiri dan itu langsung masuk ke Dapodik dan itu akan memberikan kontribusi terhadap rapot pendidikan sekolah kita. Gitu. Jadi tetap harus dijalankan berdasarkan pemerintah berikan, jangan seenak-enaknya karena nanti kita mendaftarkan rapot itu, Bu. Waktu itu saya mendaftarkan rapot itu, Ibu. Itu dipilih benar-benar apa elemen yang Ibu buat, apa tujuan pembelajarannya, elemen 1, tujuannya, itu kita ketik semua ke dalam Dapodik, Bu. Nanti kita masukkan nama siswanya, muncul kita nggak boleh asal ketik. Rubriknya udah dari awal tadi udah ada rubriknya dari awal dari pemerintah sudah diberikan rubriknya gitu. Kapan Jadi dilakukan Ibu? itu di akhir Bu. Dia karena pakai fase tuh boleh di akhir. Kalau kami di fase di akhir ya sebelum bagi rapot 1 tahun dia. Iya, 1 kalau tahun misalnya. Untuk kelas 10 berarti di fase E ya? Iya, kalau kelas 10 di fase itu pokoknya sebelum bagi rapot naikkan kelas ya itu dia 1 tahun intinya. 1 tahun karena dia menyelesaikan per tema. Kan kewajiban kelas 10 3 tema berarti selesai kelas 10 3 tema kita bagi rapot gitu. Rapotnya 3 tema gitu Ibu. Nah, begitu. Artinya dari tema yang sudah ada harus kita laksanakan. Iya, wajib dilaksanakan seperti yang sudah Ibu daftarkan di Dapodik. Oke, terima kasih Bu. Baik. Oke, selanjutnya mungkin ini Ibu Wabela ya dari tadi udah raisan. Ibu Wabela. Ya, terima kasih Ibu Mei. Sebenarnya ini saya tadi. Tadi lektor saya bermasalah. Maaf ya, saya tutup kameranya ya karena lagi ini marorot anak kalau orang Batak bilang.
Begini, saya mau bertanya tentang gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Nah, apakah di saat proses pembelajaran, nah biasanya kan kita kan membuat anak membuat kelompok belajar. Nah, apakah kita membentuk kelompok belajar harus atau wajibkah dalam pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya atau bisa nggak di-mix, digabung seperti itu? Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Ibu Sinta atau mungkin Ibu Iya, terima Maisara. kasih. Iya, silakan Ibu. Makanya Berbagi ya, Bu. Bu Medi, mungkin Iya. pengalaman kita masing-masing berbeda-beda ya. Ada Ibu siapa tadi? Ibu Wabela. Salam kenal Ibu. Jadi jika memang kita sudah memetakan ya, pengalaman saya pribadi dalam gaya belajar itu ada kalanya saya pisah, ada kalanya saya gabung. Jadi memang tergantung topik atau materi yang kita ajarkan. Nah, misalkan tadi ada yang tipenya adalah visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, bagi anak yang kurang dalam segi visual, misalkan dia tidak bisa membaca, ya kurang lancar tadi, masalah saya di situ ya, bahasa Indonesia. Tapi nih saya anggap masalah, namun tetap saya ambil kekuatan yang ada begitu. Jadi anak yang tadi mendapatkan pemahaman dengan ketika saya berikan materi dengan menggunakan video bagi anak visual, ini memberikan ataupun ketika di dalam kelompok ini membantu bagi yang tadi mungkin dalam membaca kurang begitu ya. Atau tadi yang tipe belajarnya adalah audio begitu dengan dijelaskan atau dengan tipe bercerita sama kawan ini menjadi terpenuhi. Nah, pertanyaannya apakah wajib berkelompok? Sebenarnya pembelajaran dengan sistem berkelompok juga tidak semua mapel mengharuskan demikian ya. Tidak semua mapel mengharuskan. Namun kembali kreativitas kita sebagai guru, bagaimana supaya pembelajaran ini ataupun materi kita lebih tersampaikan dengan gaya belajar tadi. Kalaulah memang kita ingin membuat model jigsaw misalnya, yang tadi yang tipenya kita tempatkan per kelompok masing-masing tipe. Kemudian mereka nanti memberikan kepada yang lain atau sharing. Nah, itu kan pastinya lebih dapat begitu. Namun untuk ada kalanya seperti saya pribadi yang tadi yang praktek, yang tadi kurang mampu dalam membaca ketika dia harus paham apa mungkin itu struktur teks atau pemahaman mengenai unsur-unsur pembangunnya. Jadi mereka yang tadi sifatnya visual dengan melihat materi dari gambar-gambar dia bercerita. Jadi anak yang tipenya auditori ini terpenuhi begitu ya. Kalau dalam pembelajaran senyamannya kita sebagai guru bagaimana mengakomodir materi ataupun konten tadi supaya terpenuhi. Nah, kalaupun mungkin dibuat sistemnya tadi ditempatkan sesuai dengan gaya belajarnya, ya nggak masalah juga begitu. Jadi tergantung tujuan ataupun materi intinya kan kita bagaimana supaya topik atau pembelajaran yang kita sampaikan itu betul-betul sampai kepada anak dan memang bermakna, artinya mereka mengalami itu dengan nyaman. Dia tidak merasa saya kan kurang bisa membaca, saya tidak paham dengan materi ini. Walaupun seperti disampaikan Bu Sinta tadi ada perlakuan khusus yang kadangkala harus kita sampaikan. Tapi mungkin saja dengan melihat kawannya yang tipe belajarnya lain dia akan termotivasi begitu. Jadi kalau mungkin sarannya apakah terpisah? Boleh. Apakah dicampur dalam berkelompok juga lebih bagus tergantung tadi materi ya. Begitu mungkin Ibu Wabela berdasarkan yang pernah saya terapkan itu lebih sering saya campur itu Bu. Jadi tidak ada pemetaan pengkotak-kotakan tidak. Begitu Bu Wabela. Saya kembalikan ke Bu Medi. Bu, sedikit lagi Bu. Bagaimana? Sedikit lagi Bu. Nah, Oke, ya, ini kan kurikulum merdeka. Saya kan kurang paham di kurikulum merdeka ini. Nah, berarti di kurikulum merdeka itu tidak mewajibkan berkelompok gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kayak kemarin kan perubahan dari KTSB ke K13 itu kan anak-anak memang disarankan supaya berkelompok. Kalau di implementasi kurikulum merdeka berarti tidak mewajibkan seperti itu ya Bu ya. Iya, ini kembali kepada model pembelajaran yang Ibu buat materinya, kemudian modelnya. Kenapa ini esensi dari berkelompok ini kan supaya yang tadi belum maksimal
terpenuhi dari kawannya yang maksimal begitu. Jadi saling terpenuhi. Nah, ketika pembelajaran ini mungkin kita buat dalam bentuk kelompok, mereka akan ada memberikan pendapat masing-masing. Tapi tidak tertutup kemungkinan anak yang tipenya mungkin sedikit introvert begitu ya, kurang percaya diri dengan bergabung atau bersosialisasi seperti sampaikan tadi, KSE-nya jadi dapat bagaimana mereka berbaur. Jadi tujuannya sebenarnya di sana bagaimana membuat si anak menjadi berbaur yang tadinya mungkin dia terbiasa dengan kesendirian, ya mungkin terbawaan dari memang karakter yang seperti itu, situasi di lingkungan sosial di rumah juga seperti itu. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu membuat berkelompok bisa, tapi alangkah kurang maksimalnya atau gimana ya? Ketika pembelajaran misalnya kita di sana 2 kali 45 menit. Sementara mereka itu main tunggal. Kita memberikan media atau sumber belajarnya ya, kita buat berbeda-beda. Ada yang video. Nah, ketika mereka sudah kita petakan per kelompok tadi sesuai dengan gaya belajarnya atau kita mix, atau di awal kita buat sesuai dengan gaya belajarnya, setelah itu mereka berbaur dengan gaya belajar yang berbeda. Itu kalau dari segi gaya belajarnya. Belum lagi kesiapan tadi ya. Ada yang sudah memahami materi maksimal, ada yang setengahnya, ada yang belum. Jadi memang ini tergantung asesmen di awal tadi dan juga model pembelajaran yang Ibu gunakan itu bagaimana. Begitu Bu Wabela. Mudah-mudahan sudah cukup mas. Atau bisa ditambahi Bu Devi, Bu Sinta, silakan. Ya kepada Bu Gus Depi kali ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Medi dan kepada ini Bu Maisaro menambahkan ya yang seperti yang disampaikan oleh Bu Maisaro terkhusus apalagi dalam menjelang kurikulum merdeka ya Ibu. Jadi kurikulum merdeka sesuai dengan namanya merdeka ya. Konsepnya adalah guru diberikan kebebasan untuk memilih model yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan profil siswa. Nah, jadi apakah harus diwajibkan per kelompok? Tentu saja kalau ada kata wajib itu paksaan, begitu ya. Jadi dalam kurikulum merdeka kita tidak ada paksaan. Jadi bagaimana menyesuaikan dengan keadaan siswa di sekolah kita, keadaan guru di sekolah kita, dan tentu saja keadaan lingkungan di sekolah kita. Jadi apabila ketika nanti menjalankan diferensiasi, Ibu sudah menemukan gaya belajar siswa yang sesuai, dan Ibu rasa untuk menghemat waktu, lebih bagus dibuat per kelompok, silahkan. Tapi apabila misalkan Ibu ingin lebih mengenal siswa itu, dibuat per pribadi juga silahkan. Jadi tidak ada kata wajib seperti itu. Itu tambahan dari saya, Ibu Medi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gus Depi. Ya, arti intinya Bu, ya merdeka ya, berarti kan bebas ya Bu ya. Tidak ada patokan yang harus diikutin gitu ya. Cuman hanya disesuaikan saja gitu ya Bu ya. Baik, mungkin ini karena waktu kita sebenarnya sudah lewat ya, tapi kami kasih kesempatan untuk satu orang lagi nih. Ini Pak Sidik atau Ibu Sidik ya? Pak Sidik. Oh iya, naik terus ya Pak, diturunkan. Oke, silakan Pak Sidik. Iya, terima kasih Bu Tambunan. Ya, saya ingin bertanya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita di sekolah-sekolah reguler ini kan akan menerima peserta didik baru. Jadi untuk menerima peserta didik baru ini ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan itu mengenai PPDB tahun 2023 itu, yang di situ ada isinya itu harus menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Seharusnya peserta didik berkebutuhan khusus itu sebelumnya itu di SLB atau di sekolah inklusif. Nah, akan tetapi melalui surat edaran tersebut, otomatis sekolah-sekolah yang umum, sekolah yang non inklusi juga dilibatkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa membatasi jenis disabilitasnya, baik itu dia tuli ya atau tunarungu atau dia kesulitan belajar, lambat belajar ya dan sebagainya, itu sesuai dalam Permen Dikbud nomor 27 tahun 2007 kalau saya tidak salah itu. Otomatis guru-guru di sekolah reguler
baik itu dari dukungan kurikulumnya, dari pemahaman guru-gurunya, kepala sekolah, visi misi sekolahnya, itu kan masih sangat apa namanya, bisa dikatakan masih sangat jauh panggang dari api seperti itu, panggang dari api. Sementara ada jenis-jenis disabilitas itu yang memang membutuhkan identifikasi yang mendalam seperti itu untuk mengenal peserta didik itu. Misalnya tunarungu itu jelas tunarungu itu kita bisa mencari jejaknya itu dari orang tuanya. Misal orang tuanya mau itu anak saya ini tunarungu seperti itu, dan dibuktikan dengan alat pendengaran, alat bantu pendengaran sebagainya. Tapi ada juga yang disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini kan otomatis dia tidak tampak. Mungkin secara fisik mungkin dia normal, akan tetapi karena pemahaman guru di sekolah non inklusi ini masih kurang tentang disabilitas intelektual ini, sehingga menganggap bahwasanya siswa tersebut dia ini kok nilainya selalu rendah gitu, prestasi belajarnya selalu rendah, justru padahal anak itu disabilitas intelektual, mungkin kesulitan belajar atau IQ-nya mungkin ya di bawah rata-rata atau seperti itu. Jadi bagaimana implementasi pembelajaran diferensiasi ini terhadap korelasinya terhadap surat edaran ini. Jadi maksudnya secara dukungan sekolahnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan seperti itu untuk penerapannya supaya semua siswa yang ada di sekolah itu merasa dihargai, baik termasuk siswa-siswa yang disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Sidik ya, pertanyaan luar biasa, ini cukup menantang ya. Mungkin kepada Ibu Gus Depi dulu mungkin ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Medi. Izin bertanya Pak Sidik, boleh Bapak mengajar di mana ya Pak? Saya mengajar di SMA, Bu. SMA dari mana ini Pak? SMA di Aceh, Bu. Oh iya, salam kenal dari Sumatera Utara ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Sidik mengenai inklusif ya, memang 2 tahun ini kita sudah diberikan kewenangan bahwasanya sekolah reguler itu harus menerima siswa inklusif, dan termasuk ya bagaimana implementasi diferensiasi itu diterapkan oleh sekolah. Salah satu Bapak yang dilakukan pemerintah untuk mendukung bahwasanya setiap sekolah berhak menerima siswa inklusif adalah melalui pelatihan di Ayo Guru Belajar Pak. Nah, jadi di situ ada pelatihan seri pendidikan inklusif. Nah, jadi memang di situ dibahas bagaimana kita sebagai guru bisa mengajar kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk tadi itu keterbelakangan intelektual ya Pak ya, tidak hanya karena dia cacat fisik, tapi memang dia yang misalnya maaf kata keterbelakangan mental. Jadi salah satu dukungan dari sekolah adalah seperti itu, mengajak gurunya untuk ikut aktif selalu mengembangkan diri dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang disediakan pemerintah. Jadi kita bisa bilang pemerintah mengeluarkan peraturan pun selalu akan ada hal-hal yang dilakukannya untuk mendukung peraturan itu, termasuk ketika sekolah reguler disarankan harus menerima siswa inklusif, pemerintah langsung membuat seri pendidikan inklusif. Nah, itu sudah berlangsung ya Pak ya, mudah-mudahan dulu sekolah itu juga didata siapa. Nah, lalu yang kedua, apabila memang gurunya tidak mengikuti seri pendidikan inklusif yang diadakan oleh kementerian kemarin, lalu bagaimana penerapannya dalam diferensiasi? Kalau saya Pak, kalau saya pribadi menilai lebih gampang kita menerapkan diferensiasi ini kepada anak yang maaf kata memiliki khas di inklusif itu. Kenapa? Kita sudah langsung tahu bentuk penerapan apa yang akan kita lakukan ke dia. Kan kita sudah tahu ya Pak ya, ketika dia masuk ke sekolah itu orang tuanya sudah bilang, Ibu anak saya tolong dilihat ya, dia kalau misalnya melihat itu Ibu harus dekat sekali. Itu termasuk inklusif juga. Jadi inklusif itu nggak harus dia maaf kata cacat, nggak harus maaf kata dia tidak bisa bicara, tidak. Jadi pengertian inklusif yang dimaksudkan oleh pemerintah itu seperti itu Bapak. Nah lalu kemudian juga bentuk dukungan yang lain adalah melakukan pendekatan kepada orang tua. Ya kita tidak bisa bilang tidak semua tempat ada SLB. Seperti kami di Labuhan Batu sendiri memang ada.
Tapi kalau seandainya memang siswa yang masuk di sekolah itu kita itu memang sudah luar biasa dan kita diterima di awal, ya kita lakukan pendekatan ke orang tua. Kalau misalnya pada semester pertama dia sanggup mengikutinya sesuai dengan siswa lain, ya tidak apa-apa. Tapi kan kita juga bisa melakukan pendekatan. Bagaimana kira-kira masih bertahan di sini? Kita kasih tahu juga di situ ada SLB. Kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Jadi jangan kita langsung judge orang tuanya. Dan lalu kepada siswa yang lain, bagaimana siswa yang lain itu kita ajarkan supaya menerima anak yang berbeda ini. Nah, itulah dia tadi profil pelajar Pancasila, ya kan? Nah, jadi kita merdeka bukan hanya mengajarkan tentang materi, kita merdeka bukan hanya mengajarkan perbedaan-perbedaan dalam menyampaikan konten, tapi kita ajarkan juga kepada anak bagaimana untuk saling menghargai, sehingga mereka memang betul-betul anak yang merdeka tapi memiliki karakter yang baik. Saya rasa seperti itu Pak Sidik, mudah-mudahan kita yang berada di sekolah reguler ini bisa menerima kebijakan pemerintah dengan baik dan tentunya juga kita mendukung setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih, silahkan ditambahkan oleh rekan saya yang lain. Oke, terima kasih Bu Gus Depi. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita yang sudah di luar dari apa yang sudah kita tentukan, mungkin ini terakhir ya, boleh dari Ibu Meida mungkin memberikan tambahan mengenai tentang masalah pertanyaan tadi. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Medina, suara saya terdengar? Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum bisa kami tampung. Ya, awalnya kita menonang-nonang ini ada 1 jam, tapi kita tambahi 1,5 jam. Ternyata masih kurang juga. Mohon maaf Bapak Ibu. Hanya sekedar informasi saja. Menambahkan dari kata Bu Gus Depilas, Pak Sidik, kalau nggak salah selain dari guru belajar itu, Bu Gus, kita dikasih juga sekolah dikasih kesempatan mendaftarkan siswa yang memiliki kebutuhan khusus di Dapodik. Nah, ketika itu ada, lalu di SIM PKB kita guru bisa mendaftarkan diri untuk dilatih sebagai calon guru untuk memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Gitu yang saya tahu. Kemarin ada teman kita ya Bu Maya, Bu Leni. Jadi dia belajar bahasa isyarat, bahasa orang bisu itu gimana gitu. Padahal dia di sekolah umum. Itu Pak Sidik. Jadi ada peluang itu disiapkan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas apresiasinya. Perkenalkan saya Meida Sitanggang. Kalau Bu Maisarah bilang, foundernya Marnonang-Nonang. Bapak Ibu izin, silakan isi daftar hadir. Bapak Ibu, ini agak hang. Bu Medi tolong bantu saya untuk share, Bu Medi. Silakan isi daftar hadir kita Bapak Ibu, karena kita sedang memperjuangkan BDGP supaya mengeluarkan sertifikat bagi teman-teman narasumber dan teman-teman yang hadir di kegiatan Marnonang-Nonang ini minimal 5 kali selama, dan bulan ini akan kita rekap. Jadi Bapak Ibu silakan diisi daftar hadirnya, mohon di-share Bu Medi, agak hang laptop saya soalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan hadir. Tadi Gus Depi sudah menyampaikan minggu depan kita ada sesi Marnonang-Nonang, yaitu membuat asesmen, ya, asesmen berdiferensiasi. Izin saya ini ya, mohon maaf, izin gabung kembali. Saya share dari handphone ya. Bapak Ibu agak lama tadi tiba-tiba handphone saya rusak laptopnya. Oke, Bapak Ibu silakan, saya sudah kirim di kolom chat. Silakan mendaftar di kegiatan kita minggu depan, yaitu membuat membuat asesmen ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kami undang untuk mengikuti komunitas kita. Jadi setiap minggu Bapak Ibu komunitas kita melakukan webinar namanya Marnonang-Nonang. Jadi saat ini sudah berada pada seri 13, nanti akan ada seri 14, 15 dan seterusnya.
Bapak Ibu boleh bergabung di grup kita di PMM, ya silakan mendaftar melalui PMM. Tadi ada yang bilang saya hanya mendaftar melalui PMM, justru kita harapkan Bapak Ibu yang hadir di sini mendaftarnya di PMM gitu. Jadi supaya rekam jejak Bapak Ibu ada di PMM. Itu sih Bu Medina. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Terima kasih Bu Gus Depi, Bu Sinta dan Bu Maisara yang sudah mengisi sesi Marnona-Nonang kita kali ini. Saya kembalikan sama Bu Medina. Ya, terima kasih Bu Meda. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita yang sudah lewat dari apa yang sudah ditentukan, bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan boleh nanti memberikan pertanyaan melalui grup kita ataupun melalui PMM mungkin Bu Meda ya, bisa ya. Baik, demikian Marnonang-nonang kita hari ini yang sangat luar biasa, banyak informasi, banyak pembelajaran yang kita dapat dari narasumber kita yang hebat dan luar biasa, dan semoga apa yang kita dapat hari ini itu bisa kita lakukan dan implementasikan di kita mengajar. Baik, sebelum kita menutup acara kita hari ini, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu minggu depan. Terima kasih buat Bu Gus Depilas, buat Ibu Sinta, dan buat Ibu Maisara. Kita sesi foto Bu Medina. Berbagi ilmu ya Ibu. Oke Bapak, selamat sore. Kita sesi foto Bu Medina. Sesi foto. Ada sesi foto ya? Bu Sinta boleh stop share screen Bu Sinta. Ya. Kita foto bersama ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang kameranya off silakan buka ya. Terima kasih Bu Tambunan, terima kasih Bu Setanggang, Bu Iya, Sinta. Bapak Sidik. Bu Sidik. Ketemu lagi minggu depan Pak Sidik. Iya, insyaallah. Terima kasih teman-teman semua. Boleh buka kamera semua teman-teman. Kak Gus, Bu Maki dan teman-teman yang lain izin bantu juga saya untuk ini ya merekam screenshot ya. 1, 2, 3. Di tempat saya soalnya nggak nampak wajahnya tuh. Mohon teman-teman bantu screenshot ya. Oke. Oke. Saya bantu ambil ya Bu Mei. Oke. Oke, lihat kamera Ibu Bapak. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi gaya bebas. Semangat. 1, 2, 3. Sarang. Terima kasih. Oke, Terima kasih Bu Taragi. Bye-bye. Izin keluar Ibu. Bu Medi dan Meda, thank you. Terima kasih Terima kasih banyak Bu Sinta sudah mengisi. Terima kasih Ibu sudah diajak.